نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, diberikan hidayah taufik, diberikan kemudahan untuk bisa terus belajar, menuntut ilmu, melaksanakan amalan-amalan saleh dan nikmat-nikmat yang lainnya. Baik, insyaallah fi hadhihi laila, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah ini, dan kita masih pada pelajaran yang keenam. Jadi kita kemarin membahas tentang isim isyarah hadhihi, yaitu kata tunjuk yang menunjukkan tentang atau tunjukannya untuk mufrad, menunjukkan tunggal. Kemudian muannas, yaitu untuk wanita yang dekat, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Itu untuk hadhihi. Jadi setiap kalimat itu yang menunjukkan qarib, yang dekat, kemudian yang ditunjuk itu adalah muannas, itu perempuan, maka kita memakai di situ kalimat hadhihi. Kalau dia muzakkar baru hadza. Nah, jadi itu kaidahnya ya. Jadi kalau misalkan setiap benda apa saja yang penting dia muannas, ya maka dia dipakai hadhihi. Apakah itu misalkan nama wanita, apakah itu misalkan nama benda, ataupun misalkan ya itu anggota badan yang berpasang-pasangan seperti yadun, udhunun, rijilun, maka itu semuanya digolongkan kepada muannas. Maka ketika kita membaca ataupun menggabungkan ataupun menunjuk kalimat yadun, maka kita pakai di situ dengan hadhihi yadun atau hadhihi rijilun, hadhihi ainun, dan seterusnya. Taib. Dan alhamdulillah hiwar, yaitu pada pelajaran yang ke-6 sudah kita bahas dan sudah antum baca bersama-sama kemarin. Begitu juga makna-maknanya juga sudah antum fahami semuanya. Baik, jadi insya Allah kita akan masuk sekarang pembahasan tentang tamarin. Nah, di mana di latihan-latihan ini tentunya di sini nanti berbagai macam contoh, baik itu misalkan membenarkan kalimat yang salah ataupun membuat kalimat, yaitu di sini Anda hanya gambarnya doang, kemudian nanti kita akan menyusun kalimatnya. Kemudian begitu juga nanti akan membuat jumlah mufidah ataupun jumlah yang sempurna yang ada di tamrin-tamrin yang akan kita pelajari ini. Baik. Nah, diperhatikan sekarang kita masuk kepada tamarin, latihan-latihan. Nah, di sini kurang lebih ada beberapa latihan sebelum kita masuk pelajaran yang ke-7. Nah, taib. Tentunya lihat tamarin-tamarin ini, tamrin-tamrin latihan di sini ini adalah antum akan membaca sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dipelajari. Kemudian nanti di sini juga antum akan menggunakan kalimat itu apa kalimat yang benar. Nah, di sini muallif
mungkin membuat jumlah yang salah. Nah, antum benarkan mana yang salah, kemudian yang benarnya seperti apa, begitu ya. Baik. Nah, di sini ada untuk tamrin yang pertama adalah iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Nah, jadi seperti yang Anda sampaikan ke antum, karena kita memang ini online seperti ini, jadi ya istilahnya mungkin untuk menulis itu karena nggak ada papan tulis, jadi kita ganti dengan menerjemahkan ya. Jadi bacalah kemudian terjemahkan. 6. Di sini ada 7. Nah, ya jadi pas nih antum ada 7 orang. Silakan Pak, mulai nomor 1, 2, 3, 4 sampai nomor 7. Silakan. Siapa nomor 1? Tafadhol dibaca dan bacaannya harus pas ya. Di sini kan nggak ada harokat. Antum ingat faedah-faedah yang sudah kita sampaikan. Kemudian setelah dibaca baru diterjemahkan. Silakan Pak. Ya, Ustadz, anak yang pertama Ustadz. Silakan Pak. Masya Allah. Hadza masjidun wa hazihi madrasatun. Baik, Masya Allah. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Nah, terjemahkan. Ini masjid dan ini sekolah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, bagus. Silakan yang kedua. Man hadhihi ukhtun Abbasin. Ulangi lagi. Man hadhihi ukhtun Abbasin. Nah, kurang tepat di ukhtunnya. Kita sudah bahas kemarin ini tentang mudhaf maupun ilaih. Kalau dia mudhaf tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Oh. Man Nah, jadi nggak boleh hadhihi ukhtun, tapi ukhtu. Ya. Man hadhihi ukhtu Abbasin. Iya, seperti itu ya diingat ya. Jadi untuk mudhaf tidak boleh beralif lam dan harus dihilangkan tanwinnya. Baik, terjemahkan. Siapa ini? Ini adalah saudara perempuan Abbas. Baik, bagus. Silakan nomor 3. Hadza diqun wa hadhihi dajajatun. Ya, taib. Terjemahkan. Ini ayam jantan dan ini ayam betina. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Taib. Silakan nomor 4. Wasil, lanjutkan. Fadhal. Pak Gonok nomor 4. Daurman, giliran siapa sekarang? Silakan, tafadhal. Dibaca, dimulai. Gangguan signal apa ya? Nggak ada suaranya Pak Gonok. Tes cek. Iya, nggak ada suara. Atau mungkin bisa dilanjutkan dulu. Mungkin nanti Pak Sukono menyusul. Silakan. Ustadz, Iya, fadhal Pak. Silakan. Hadza ibnul mudiri wa hazihi bintul mudarrisi. Nah, jadi coba diperhatikan sekali lagi Pak untuk hamzah wasal ketika dia di ini jadi tidak perlu dibaca ya tadi hadza ibnul mudiri langsung. Jadi jangan dibaca ibn karena di sini adalah di tengah-tengah dan sudah kita bahas tentang hamzatul wasal. Bagaimana cara membaca hamzah wasal kalau dia di tengah jumlah ataupun kata. Jadi hadza ibnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Aid coba diulangi. Hazabnul mudiri wa hazihi
bintul mudarrisi. Tam, taib. Terjemahkan. Ini anak guru dan itu anak perempuan kepala sekolah. Kebalik, al-mudir yang kepala sekolah ya, al-mudarris baru guru. Nah, Ustaz, Taib. ini Ini anak laki-laki kepala sekolah dan itu anak perempuan guru. dan ini. Jadi bukan itu ya, kalau itu nanti tilka jadinya. Nah, Ustaz, dan Iya, ini taib. Masya Allah. Silakan yang nomor 5. Hadhihi Ummu Yasir. Ini Bagaimana Ibu bacanya Ummu Yasir apa? Yasirun, Ron, Rin. Yasirun. Hadhihi Ummu. Yasirun. Salah. Hadhihi Ummu ya. Dia menjadi mudhafun ilaihi. Kalau mudhafun ilaihi berarti harus dijarkan. Ya, hadhihi Ummu Yasiri. Yasirin. Ya, oh ya. Tetap tanwin Ustaz. Tapi Harus bertanwin. Kalau dia tidak beralif lam, jangan ragu atau jangan lupa untuk mentanwinkannya. Aid, coba Ya. diulangi. hadhihi Ummu Yasirin. Iya. Ini Yasir. Ini? Ibu Yasir. Iya, Ummu Yasir. Ibunya Yasir. Taib. Lanjut, nomor 6. Silakan. Tafadhal, man. Yang lain, silakan. Pak Abdurrahman, silakan Pak. Cek. Masih di mute, Pak. Ya, masih di mute Pak Abdurrahman. Ya, suara belum ada. Aina kidrul lahmi hiya fit tallajati. Taib. Aina qidrul lahmi ya fi thallajati. Terjemahkan. Di mana tempat daging dia di kulkas. Iya, qidrul lahmi kendi daging, tempat untuk daging, dia di dalam kulkas. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Silakan yang lain. Yang nomor 7, Pak Sugono, sudah aktif atau sudah bisa? Bagaimana? Belum ada suara ya? Baik, mungkin kembali ke nomor 1 lagi, silakan. Ya Ustaz. Fadhal, silakan Pak. Haza babun. Iya. Hadhihi nafizatun. Iya, hadza babun wa hadhi nafizatun. Mumtaz, terjemahkan. Ini pintu dan ini jendela. Dan ini jendela. Ahsantum. Taib, barakallahu fikum. Iya, itu untuk tamrin yang nomor 1 ya. Jadi ini adalah membaca isim isyarah yang tunjukannya untuk muzakkar hadza dan hadhihi, kemudian membaca mudhaf mudhafun ilaihi. Ya. Untuk tamrin yang kedua di sini ada tamrin berikutnya adalah ini pertanyaannya di sini ma hadza wa ma hadhihi. Jadi ma hadza wa ma hadhihi, apa ini? Berarti kalau hadza untuk muzakkar. Jadi sini antum kalau kita perhatikan di sini ada benda-benda di sini, ada gambar. Nah, nanti antum menyebutkan satu persatu gambar ini bahasa Arabnya apa. Kalau dia misalkan muzakkar, antum buat hadza. Ma hadza, hadza. Misalkan apa? Baitun kalau dia rumah. Wa ma hadhihi, hadhihi ini. Jadi antum tinggal cukup menginikan hadhihi. Jadi mulai misalkan
nomor satu atau gambar paling atas kanan, misalkan hadhihi kalau di hadi, kalau hadza apa gitu ya. Jadi sini ada pulpen, sendok, buku, baju, rumah, jam, mobil sampai ke bawah begitu ya. Nah, jadi di sini silakan mungkin antum bisa menyebutkan untuk masing-masing orang. Sebentar. Ya, masing-masing orang atau masing-masing antum menyebutkan masing-masing tiga gambar. Menyebutkan bahasa Arabnya. Apa ini? Bahasa Arabnya ini, apa ini, dan apa ini. Kalau dia mudzakkar pakai hadza, kalau dia muannas pakai hadhihi. Baik. Berarti sekarang langsung nomor 2. Ya, tadi sudah nomor 1, sekarang nomor 2. Silakan, Pak. Jadi berurutan ya, dari kanan ke kiri. Dari komisun dulu ya, Sir? Dari kanan. Oh, dari pulpen ya, Sir? Pulpen, iya. Hadza qalamun. Baik, terus? Hadhihi mil'aqatun. Iya, terus? Hadza kitabun. Ahsanta, barakallahu fiik. Masya Allah. Mumtaz. Hadza qalamun, wa hadhihi mil'aqatun, wa hadza kitabun. Ahsan. Taib. Lanjut nomor 3. Ha- Hadza qamisun, hadza baitun, Terus? hadhihi hadhihi sa'atun. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Hadza qamisun, wa hadza baitun, wa hadhihi sa'atun. Ahsanta. Taib. Masya Allah. Lanjut. Wasil. Lanjutkan. Siapa lagi? Silakan. Ana ya. Ya, Pak Abdurrahman, silakan, Pak. Boleh. Silakan, Pak. Ya. Hadihi sayyaratun. Hada babun. Hadihi rijlun. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Hadhihi sayyaratun. Hadza babun. Wa hadhihi rijilun. Masya Allah. Mumtaz. Silakan yang lain. Hadhihi darajatun. Hadza yadun. Hadza Ulangi lagi, Pak. Hadhihi darajatun. Benar. Terus? hadhihi yadun. Pasang ya. Kenapa hadhihi dipakai untuk iyadun? Pasang. Kanan dan Iya, kiri. dia anggota tubuh yang berpasangan. Hadhihi yadun. Jadi hanya nggak panjang, Pak ya. Hadhihi yadun. Hadhihi yadun. Terus? Hadhihi anfun. Hadza anfun. Kalau hidung kan tidak berpasang-pasangan ya. Jadi Hadza hadza. anfun. Baik, Masya Allah. Ah. Barakallahu fiik. Baik, hadhihi darajatun wa hadhihi yadun wa hadza anfun. Kalau mata baru. Tapi kalau hidung satu ya, walaupun dua lubangnya tapi satu dia. Baik, Masya Allah. Lanjut, siapa lagi? Silakan, Pak. Hadhihi salajatun Apa itu, wa Pak? hadhihi Habis ampun tadi apa? Kemana ininya? Ke mulut dulu. hadza famun Iya. wa wa hadza labanun. Mana laban, Pak? Yang di sampingnya itu bukan laban ya, kendi ya. Kendi. Kendi apa ya? Udah lewat kita, Pak. Udah lewat di situ waktu itu halaman yang 34 ada tuh gambarnya. Halaman yang sebelumnya ya. Halaman 34 di situ sudah ada gambar Kidrun. qidrun. Iya. Ya. Wa hadhihi kidrun. Terus
wa hadza babun. Babun yang mana babun, Pak? Pintu bukan Iya, bebas. gambarnya sesuaikan dengan gambar. Kalau Oh, babun di atas tuh. Jadi yang sejajar dengan tadi mulut, kendi, nah yang di sampingnya apa? Setrika ya? apa hanya setrikaan ini Ustaz ya? Iya, apa bahasa Arab dari setrikaan apa? Itu juga sudah lewat kau. Setrika bukan itu atau apa itu? Iya, benar, setrika kan? Itu sudah lewat di halaman 33 waktu itu ya. Ya, hazi mikwatun. Iya, jadi hadza famun, hadhihi qidrun, wa hadhihi mikwatun. Baik, Masya Allah. Lanjut, siapa lagi? Kalau Pak itu belum bisa, mungkin nomor 1 kembali lagi, silakan. Ada Ustadz Syafaat ini masuk, Pak Ustadz. Oh, masuk, Masya Allah. Oh, ya Allah, baru bergabung lagi kemana nih? Subhanallah. Allahu Akbar. Silakan. Ustaz. Urutannya yang Gambar kursi ya, kursi. kursi. Ya. Hadza kursiyun. Terus tiga gambar langsung. Taib. Hadza miftahun. Betul, Ustaz? Ya. Hadza miftahun. Terus hadhihi khizanatun. bukan, itu bukan lemari ya, tapi kulkas. Oh, kulkas apa? Kulkas tadi sudah ada tuh. Ada pada halaman yang 35. Salajah. Iya, salajatun. Coba Aid diulangi lagi. Taib. Hadza miftahun wa hadza kursiyun wa hadza wa hadhihi salajatun. Mumtaz. Wa hadhihi salajatun. Taib. Bagus, Masya Allah. Silakan. Lanjutkan lagi. Ini 2 lagi, tinggal 2 lagi. Ke nomor 1 lagi, silakan Pak. Pak Robi, silakan. Ya, Ustaz. Hadza masjidun wa hadhihi najmun. Ya, hadza masjidun wa hadhihi atau hadza najmun? Wa hadhihi, Ustaz. Kenapa hadhihi, Pak? Untuk najmun? Karena banyak pasangannya, Ustaz. Bukan. Kalau najmun itu walaupun ya gini, jadi walaupun dia banyak pasangannya tapi dia bukan anggota badan ya. Gitu, Ustaz. Iya. Jadi masuk hadza dia. Kalau najmun hadza, kecuali kalau syamsun. Syamsun walaupun di situ dia tidak ada ciri-ciri muzakkar, tapi para ulama menggolongkan dia kepada muannas. Karena terbukti juga ketika misalkan Nabi Ibrahim ataupun Allah abadikan dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim itu tuh mencari Tuhan. Nah, lihat langit, lihat satu persatu bulan. Oh, kayaknya ini Tuhan saya. Tapi hilang. Berarti bukan ini. Sampai kepada matahari. Matahari. Nah, di situ dijelaskan di dalam ayat tersebut, hadhihi akbar. Berarti hadhihi ini khitabnya kemana ataupun tujukannya kemana? Ke matahari, maka berarti di sini ya untuk syamsun itu digolongkan kepada muannas. Tapi kalau najmun, bintang, bulan itu digolongkan kepada muzakkar. Berarti Ustaz ya, Ustaz. Baik. Coba diulangi lagi. Hadza masjidun. Hadza masjidun wa hadza najmun. Iya, Masya Allah. Mumtaz. Baik. Itu diingat ya, kaidah-kaidahnya itu ya. Nah, ahsantum, barakallahu fiik. Baik. Itu untuk tamrin yang kedua ini ya. Sekarang masuk kepada tamrin yang ketiga. Iqra'il misala. Iqra' artinya bacalah contoh. Nah, di sini ada contoh, beliau buat contoh dulu. Kemudian habis itu baru apa? Baru
Untuk yang di bawahnya disusun, dibuat jumlah seperti yang ada dalam contoh. Wakawin jumalan, kemudian susunlah, buatlah jumlah-jumlah ala ghirarihi, yaitu ala maksudnya ghirarihi, seperti contoh yang nomor 1, seperti yang ada dalam contoh. Nah, contohnya misalkan Muhammadun talibun. Nah, ini berarti ini sekarang dia membuat susunan mubtada khabar. Mubtada Muhammadun talibun. Kemudian untuk wanitanya apa? Aminatu talibatun. Jadi disesuaikan dengan kalimat yang sebelumnya. Kalau seperti Muhammadun ini muzakkar, maka talibun. Kemudian aminatu ini muannas, ciri-cirinya ada tambahan ta, maka khobarnya sebagai pelengkap kalimat yang sebelumnya dibuat menjadi pakai tak juga, talibatun. Nah, seperti ini. Jadi yang beliau inginkan di dalam tamrin yang ketiga ini, antum pahami contoh nomor 1 dulu, sudah dibaca, dipahami. Kemudian wakawin, kemudian susunlah jumlah-jumlah yang nomor 2 sampai seterusnya sesuai dengan atau seperti contoh yang ada di nomor 1. Jadi antum tinggal mengisi titik-titik yang ada di sini dan menyesuaikan kalimat yang sebelumnya. Seperti yang tadi Anda sampaikan, kalau sebelumnya dia misalkan mu'annas, maka antum buat juga harus mu'annas. Nah, gitu ya. Antum harus buat mu'annas. Ini jumlah ismiyah di sini ya, jumlah ismiyah. Maksudnya jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Yang diawali dengan kata benda. Nah, sekarang antum sudah masuk kepada jumlah ismiyah. Jadi jumlah itu, kalau dikatakan jumlah itu berarti 2 kata, tapi dia diawali dengan kata benda, yang menunjukkan kata benda. Kan ada kata benda, ada kata kerja, nah gitu ya. Jadi ini kata benda seperti Muhammad. Baik itu misalkan benda yang menunjukkan apa? Hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan yang lainnya. Nah, untuk jumlah ismiyah yang seperti ini harus sesuai. Maksudnya harus sesuai di sini kalimat pertama dengan kalimat kedua harus sesuai dari 2 sisi. Sesuai dari nau'nya. Nau' itu jenis. Sesuai dari jenisnya. Kalau kalimat pertama muzakkar, maka yang kedua juga harus muzakkar. Seperti Muhammadun. Ini muzakkar. Talibun, maka itu juga harus muzakkar. Maka itu nau' yang pertama. Dari sisi jenisnya sama-sama tunjukannya untuk laki. Kemudian harus sesuai dari sisi jumlah atau bilangan. Muhammadun 1 orang, maka harus talibun juga. Nggak boleh talibani. Karena kalau 1 di awal, ya harus sama-sama 1. Mufrad, tunggal. Nanti kalau misalkan menunjukkan 2 musanna, harus sama-sama musanna dua-duanya. Kalau misalkan awalnya jamak, harus jamak. Jadi di sini harus sesuai dari 2 sisi. Sisi yang pertama tadi dari sisi jenis. Kalau dikatakan jenis, berarti imma dia laki-laki, muzakkar, atau imma tunjukannya untuk mu'annas perempuan. Kemudian kedua, sesuai dari sisi jumlahnya, tunjukannya untuk berapa? 1, 2, ataupun 3 dan seterusnya. Kalau 1 dalam bahasa Arabnya berarti mufrad, tunggal. Kalau 2 musanna. Kalau 3 jama'. Nah, makanya di sini antum lihat Muhammadun talibun, kalau dibuat Muhammadun talibatun, itu tidak tepat, salah. Kenapa? Tidak sesuai dari sisi nau' jenis. Nah, Muhammad laki, talibatun dibuat perempuan, enggak nyambung. Atau Aminatu
talibun. Nggak nyambung juga, nggak sesuai. Walaupun sama-sama mufrad, tapi nggak sesuai dari sisi nau'nya, dari jenisnya. Nah, jadi sekali lagi harus sesuai. Nah, jadi kalimat yang pertamanya inilah yang disebut dengan mubtada. Mubtada itu kalimat permulaan. Nah, yang keduanya yang disebut dengan khobar. Khobar itu adalah penyempurna makna dari mubtada. Misalkan Muhammad. Siapa itu Muhammad? Ah, masuklah khobar. Talibun, seorang siswa. Maka dia jadi di sini khobar, jadi penyempurna. Jadi ingat sekali lagi, kalimat yang pertama ini mubtada'nya, kemudian kalimat yang kedua dia khobarnya. Khobar itu adalah untuk melengkap ataupun penyempurna pelengkap kalimat yang pertama supaya maknanya sempurna. Maka dikatakanlah jumlah mufidah. Jumlah yang sempurna, yang memiliki makna yang sempurna. Tapi ini jumlah ismiyah. Kenapa? Karena dia diawali dengan kata benda. Baik. Nah, seperti itu Pak penjelasannya. Nah, sekarang antum tinggal ya mencocokkan ataupun mengisi titik-titik sesuaikan dengan dari sisi jenisnya dan dari sisi jumlah ataupun bilangannya. Silakan dimulai. Tadi sudah sampai di mana Pak? Terakhir sampai nomor berapa? Siapa yang terakhir? Ana Ustaz. Ya, silakan. Hamidun tabibun. Fatimatu tabibatun. Masya Allah, mumtaz. Hamidun tabibun. Fatimatu tabibatun. Ahsanta. Taib, bagus. Lanjut. Siapa lagi? Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Mumtaz, Masya Allah. Wa muslimun, hiya muslimatun. Barakallahu fiqh. Taib. Nomor 4, silakan. Al-babu mughlaqun. An-nafidhatu mughlaqatun. Mumtaz, Masya Allah. Al-babu mughlaqun, an-nafidhatu mughlaqatun. Iya, Masya Allah. Lanjut, nomor 5. Al-mindilun. Ulangi. Wah. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu wasikhatun. Iya, Masya Allah. Bagus. Jadi hati-hati jangan sampai al-mindilun ya. Kalau sudah ada alif lam, ingat kaidah tidak boleh bertanwin. Baik. Al-mindilu wasikhun, al-yadu wasikhatun. Mumtaz, Masya Allah. Lanjut. Asyayu harun. Al-qahwatu harotun. Harratun. Apa artinya Pak? Gimana? Apa arti asyayu harun? Al-qahwatu Teh panas. harratun. Teh panas. Kopi panas. Iya, jadi teh itu panas, kopi itu panas. Mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, lanjut. Siapa lagi? Anas Iya. itu. Silakan. Baik. Ustaz, sebelum ini jawab pertanyaannya, mau nanya dulu Ustaz, kalau dari jumlah ismiyah ini berbeda dengan yang antara apa namanya ya, yang laki-laki ya, Muhammadun, kalau Amina pakai tu, kenapa tuh Ustaz? Kalau dilihat dari tulisan ya, harokatnya Ustaz. Maksudnya Muhammadun sama Aminatu gitu. Iya, Yang ditanyakan yang mananya Pak? Kenapa nggak harokatnya. Aminatun gitu? Iya, betul. Oh ya, jadi Muhammadun kan bertanwin gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi waktu itu sudah lewat, mungkin Lewat. antum belum bergabung ya. Betul. Bergabung itu di awal-awal dulu. Jadi begini, nama perempuan yang lebih dari 3 huruf itu tidak boleh bertanwin. Setiap nama perempuan yang lebih dari 3 huruf seperti Aminatu ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Maka ini tidak boleh bertanwin. Sama yang di bawahnya juga. Fatimatu.
Nah, ini di sini, di sini. Sini sudah ada waktu itu halaman 23 ya. Muhammadun, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu. Nah, jadi pokoknya kesimpulannya setiap nama wanita yang lebih dari 3 huruf maka tidak boleh bertanwin. Baik. Wadih, jelas? Jelas, Ustaz. Jazakallah. Wasil wa yakum. Fadhal, lanjutkan. Nomor 7. Al-masjidu ya. Iya. Sebentar. Lagi, taib. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatu. Tun. Al-madrasatu ba'idatun. Iya, ba'idatun. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiqh. Taib, lanjut. Nomor 8 lagi. Silakan. Itu Pak Sugono nggak ini, Pak? Infonya ada gangguan Ustadz, kayaknya nggak bisa. Oh, berarti beliau Udah nyimak. mendengar aja dulu ya. Menyimak aja. Nah. Masya Allah. Silakan. Berarti kembali lagi nomor 1, Pak Robi lagi ya. Ya Ustaz. Silakan, Pak. At-talibu maridun. Terus? At-talibatu maridotun. Iya, Masya Allah. Apa arti at-talibu maridun, Pak? Murid ini sakit. Iya. Jadi murid laki-laki itu sakit dan murid perempuan itu sakit. Masya Allah. Mumtaz. Taib, lanjut nomor 9. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. As-sayyaratu sari'atun. Taib, Masya Allah. Lanjut. Nomor 10. Iya. Badwi. Cek. Apa tadi lost connect. Nomor berapa? Apa? 10. Nomor 10 lagi sekarang. Silakan, Pak. Nomor 10. Al-qamaru jamilun. Asy-syamsu jamilatun. Di sini tadi ini yang Anda ceritakan tadi. Kenapa jadi asyamsu jamilatun? Karena memang para ulama menggolongkan matahari itu ke muannas, sedangkan bulan, bintang itu ke mudzakkar, ya. Walaupun misalkan kan nggak ada saat ciri-ciri muannas di asyamsu, ya udah kita tinggal sami'na wa ata'na. Bagaimana kata ulama-ulama bahasa, kita tinggal ngikut, gitu ya. Taib. Bagus, Masya Allah. Lanjut nomor 11. Al-abu jalisun. Al-abu Jalisun. Al-ummu jalisatun. Mumtaz, Masya Allah. Jadi al-abu jalisun, al-ummu jalisatun. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Anda lihat sudah mulai lancar nih baca ini. Walaupun tidak berharokat sudah mulai bisa nih. Masya Allah sudah mulai udah mulai connect nih, udah mulai nyambung gitu ya. Udah mulai paham. Oh ini mudhafun ilai, ini mubtada, ini ada alif lam. Nah gitu ya, Masya Allah. Sudah banyak perkembangan. Taib, ini bagus ya. Sudah untuk tamrin nomor 3 ini seperti itu tadi perintahnya. Jadi sekali lagi untuk membuat kalimat yang memang dia mubtada khabar, maka dia harus sesuai dari sisi nau', dari sisi jenis, kemudian begitu juga dari sisi adatnya ya, dari sisi jumlah ataupun bilangannya. Ya. Sekarang kita masuk tamrin nomor 4. Nah, nomor 4 ini di sini perintahnya sahih. Sahih itu artinya benarkan, perbaiki. Berarti di sini ada yang salah. Nah, antum tinggal perbaiki yang salahnya yang mana? Sahih al-jumalal atiyata. Perbaiki ataupun benarkanlah jumlah-jumlah berikut ini. Mana yang salah? Antum rubah dia langsung. Mana yang salah? Jadi sesuai dengan kaidah ataupun
rumus ataupun kaidah-kaidah yang sudah kita sampaikan. Baik. Sekarang masuk tadi sampai Pak Abdurrahman ya. Silakan yang lain Pak, dilanjutkan. Antum harus tahu mana yang salah di sini. Nah, itu. Kalau antum ingat kaidah, insya Allah pasti antum tahu yang salah yang mana. Silakan Pak. Batu man haza harusnya diganti jadi batu man hazihi. Iya. Yang salah berarti di mana Pak? Di batu man hazihinya. Haza diganti ke hazihi karena dia sama butoh. Kenapa jadi hadhihi? Karena sama butoh. Iya, maksudnya dia kembali kemana dia? Apa yang ditunjuknya? Dari muzakkar ke muannas harusnya. Iya, jadi hadhihi kemana kembalinya yang ditunjuk hadhihi-nya apa maksud yang ditunjuk sama hadhihi ini? Ini maksudnya ini apa? Batu. Iya, toib. Jadi yang salah di sini adalah hadza. Seharusnya haqibatu man hadhihi. Toib, bagus. Masya Allah. Lanjut nomor 2, silakan. Al-ghurfatu maftuhun. Yang benarnya? Al-ghurfatu maftuhun. Betul, Ustaz. Al-ghurfatu Tuhun. itu yang benarnya kemana Pak? Apakah jumlah al-ghurfatu maftun ini sudah benar atau masih salah? Benar, Ustaz. Benar? Berarti apa namanya? Antum harus lihat kaidah atau tamrin yang sebelumnya lagi, tamrin nomor 3 tadi. Bagaimana tadi susunannya? Kalau yang pertamanya dia muannas, yang kedua harus muannats, harus sesuai dari sisi jenis. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Ustaz. Al-ghurfatu maftuhatun. Itu yang benar ya. Al-ghurfatu maftuhatun. Karena ghurfatu ada tak di sini. Maka khobarnya harus sesuai. Baik, bagus. Silakan nomor 3. Balik lagi ya, nomor 1. Silakan Pak Robi. Ya, Ustadz. Silakan. Nomor 3. Ada sayyaratut tabibu. Yang benar? Hadhihi sayyaratut tabibatu. Coba ulangi lagi. Yang di rumah yang mana? Jangan di rumah semuanya ya. Hadhihi sayyaratu at-tabibu. Berarti kemarin nggak ikut ya waktu mudhaf mudhafun ilaih ya. Iya betul. Kalau mudhaf mudhafun ilaih itu harus dijarkan. Jadi sini kalimat at-tabib itu harus majarur. Karena dia sebagai mudhafun ilaih yang disandarkan kepadanya. Berarti hadza sayyaratut tabibi. Maka dirubah menjadi bagaimana? Hadhihi sayyaratu terus lit-tabibi. At-tabibi, iya benar. Jadi tidak boleh dibaca sayyaratut tabibu ya, tapi at-tabibi. Karena ini menjadi mudhafun ilaih. Ya, bagus. Jadi hadhihi sayyaratut tabibi. Bagus, Masya Allah. Lanjut. Nomor 4, silakan Pak. Hazihi miftahus sayyaratu. Balik lagi. Mudhafun ilaih. Lagi. Hadhihi miftahus sayyaratu. Tati. Ustadz. Kenapa Pak? Kan ini sama juga seperti yang sebelumnya. Mudhaf, mudhafun ilaih. Miftahus sayyaratu.
saya roti Ustaz ya. Iya, sayyarati karena dia menjadi mudhafun ilaih. Iya, jadi kalau kalimat yang pertamanya dia tidak beralif lam, tidak bertanwin, sedangkan kalimat yang kedua beralif lam atau bertanwin, maka kalimat yang kedua harus dijarkan. Jadi hadhihi miftahus sayyarati. Nah, yang benar Hadza gimana, Pak? hadza miftahus sayyarati. Iya, hadza miftahus sayyarati. Baik, Masya Allah. Lanjut, nomor 5. Siapa sekarang? Pak, siapa? Pak Fajar. Ana Ustaz. Ya, Ainal baqarot. Ainal baqaratu. di buku antum Baqarah ya? Iya Ustaz. Oh, enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa, Taib. Kalau di sini aina sayyaratu. Taib, terus? Oh, yang di sini Ustaz. Ainas sayyaratu. Hmm. Huwa fis syari'u. Masuk fi, huruf jar. Huwa fis syari'i. Yang benar? Yang benar hiya fis syari'i. Iya, Masya Allah. Ya. Fi syari'i. Taib. Alhamdulillah. Sudah jelas ya? Jadi, anak ulang sekali lagi. Untuk penggunaan isim isyarah kata tunjuk itu harus disesuaikan dengan yang ditunjuknya, musyar ilaihnya. Jadi kan ada isyarah berarti ada yang ditunjuk. Kalau yang ditunjuk itu muzakkar, maka kita pakai hadza. Kalau yang ditunjuk itu muannats, kita pakai hadhihi. Begitu ya. Itu sampai seterusnya. Baik. Nanti kalau ada yang mau tanyakan, silakan nanti di akhir. Sekarang nomor 5 yang terakhir. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Ma'adhafti awakhiril kalimati. Baca dan tulis, kemudian dengan memberikan harokat akhir-akhir kata. Jadi diharokatin ya. Nah, di sini makanya di sini antum latihan untuk mengharokati kalimatnya. Bagaimana harokat yang benar? Misalkan ingat kaidah-kaidah yang sebelumnya, kalau dia huruf jar, maka bagaimana yang setelahnya? Begitu ya, Taib. Silakan Pak, nomor 1 dilanjutkan. Hadza li Muhammadin Iya. wa dzalika li Hamidin. Masya Allah, mumtaz. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Kenapa dibaca li Muhammadin? Ada huruf jar. Ada huruf jar, li ya. Taib, bagus. Masya Allah. Lanjut nomor 2. Silakan. Siapa lagi? Liman hadihi liyasirin. Iya. Liman hadhihi liyasirin. Terjemahkan apa artinya? Silakan. Punya siapa ini? Ini punya Yasir. Tas, Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut nomor 3. Silakan. Alhamdulillah. Apa bacanya? Alhamdulillahu hahi. Alhamdulillahi. Iya. Alhamdulillahi. Ada huruf jar. Baik, bagus. Nomor 4, silakan. Lillahil masyriqu wal maghribu. Iya, lillahil masyriqu wal maghribu. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, ya. Alhamdulillah. Jadi ini pembahasan kita, alhamdulillah di tamrin ini, ya. Kalian kita sudah langsung latihan-latihan untuk membuat ataupun mempraktekkan kaidah-kaidah yang kita jelaskan di awal-awal pelajaran yang ke-6. Nah, kemudian di sini ada al-kalimatul jadidah, yaitu beberapa kata yang baru, mufradat. Nah, insyaallah antum sudah tahu ya semua. Al-miqwatu di sini setrikaan, ad-darrajatu sepeda, al-mil'aqatu sendok ya, al-qidru kendi, al-baqaratu sapi, al-fallahu petani,
al-anfu hidung, al-famu mulut, al-udhunu telinga, al-yadu tangan, ar-rijlu kaki, asyayu teh, al-ummu ibu, as-sallajatu kulkas, al-qahwatu kopi, sari'un cepat, an-nafidhatu jendela, jiddan sekali. Jadi maksudnya sari'atun jiddan cepat sekali. Nah, itu maksudnya. Jadi jiddan penggunaan itu biasanya ladzidun jiddan. Nah, begitu ya, Thaib. Nah, ini untuk makna-makna mufradat yang ada di kalimat ataupun di halaman ini. Thaib. Alhamdulillah sudah selesai. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang kurang paham, tafadhol. Bisa antum tanyakan. Pak Ustaz. Jiddan, sangat gitu pun jadi ya, sangat. Enak, sangat enak sekali atau sangat. Nah, jiddan. Baik, silakan Pak. Pak Ustaz. Ya. Kalau kidrun itu berarti mu'annas ya? Jadi, iya, kidrun juga itu digolongkan kepada mu'annas Pak ya. Jadi ada memang beberapa kata itu yang para ulama menggolongkan kepada mu'annas. Jadi ibaratnya kayak kata mereka itu kalau kidrin itu kan istilahnya kendi ataupun kayak panci segala macam gitu, karena memang itu yang paling banyak itu adalah ininya dengan para ibu-ibu ya di dapur masak gitu ya. Jadi sehingga memang ya kidrun itu dia digolongkan kepada mu'annas begitu. Walaupun di situ tidak ada ciri-ciri. Tidak ada ciri-cirinya. Maksudnya nggak ada tamarbuto, nggak ada ini gitu ya. Jadi kita mengetahui seperti ini apakah ini mu'annas atau enggaknya. Nah, jadi yang pertama kita baca kamus, kita membaca kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, seperti tadi syamsun, kemudian kidrun, dan masih ada contoh-contoh yang lain. Tapi tentunya tidak begitu banyak begitu ya, yang dia misalkan dari sisi tanda tidak ada ciri-ciri mu'annas, tapi para ulama menggabungkan ataupun menggolongkan kepada mu'annas begitu. Baik. Nah, bagus. Silakan. Ada lagi yang lain? Afwan, Ustaz. Baik Pak, silakan. Izinannya satu yang kalau di surah Yusuf itu ya kan akhir dari cerita itu kan Asyamsu dan Qamar itu diidentik dengan kedua orang tua Nabi Yusuf. Nah, kalau nggak salah di Asyamsu itu masuknya ke ayahnya Ustaz ya. Tapi kalau di bahasa Arab jadinya mu'annas ya Ustaz ya. Iya. Jadi yang lebih jelas itu kalau untuk Asyamsu dia mu'annas, yang dicerita Nabi Ibrahim. Nah, cerita Nabi Ibrahim itu nanti misalkan antum bisa lihat yaitu di juz 7 ya, yaitu yang menjelaskan tentang ketika Nabi Ibrahim ya istilahnya mencari Tuhannya siapa gitu ya. Nah, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan. Nah, yang pertama kan Nabi Ibrahim itu melihat malam, bintang-bintang. Kemudian habis itu melihat bulan. Yang ketiga falamma ra'a asy-syamsa bazighatan. Nah, di situ bazighatan, bukan bazighon. Kemudian qala hadza rabbi falamma afala qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat bukan afala. Nah, masuk kepada apa lagi? Kepada mu'annas. Begitu ya. Baik. Itu masuk kepada mu'annas, digolongkan kepada mu'annas. Sama seperti api. Narun. Kan bahasa Arabnya narun. Kan kalau dilihat dari ciri-ciri seakan-akan dia mudzakkar gitu ya. Tapi dia para ulama menggolongkan api itu kepada mu'annas. Mana ceritanya ataupun mana dalilnya dalam Al-Qur'an? Ketika Nabi Ibrahim ya istilahnya dilemparkan oleh kaumnya ya ketika dia misalkan menghancurkan patung-patung gitu ya. Sehingga kan istilahnya mereka heran, ini siapa yang menghancurkan patung-patung ini semuanya? Akhirnya terus dicari ketahuan bahwa saya yang menghancurkan itu adalah Nabi Ibrahim. Beliau hanya menyisakan tinggal satu lagi. Akhirnya mereka mengumpulkan
dan setuju musyawarah Nabi Ibrahim itu akan dibakar. Nah, kemudian setelah dibakar, bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya naru kuni." Nah, di sini kuni bukan kun. Itu menunjukkan berarti kuni, api itu adalah muannats. Qul ya naru kuni. Kalau misalkan dia mudzakkar, mungkin lafaznya qul ya naru kun. Tapi ini kuni. Nah, begitu ya, berarti ini menunjukkan api itu juga muannats. Begitu ya? Baik, jelas? Jelas, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Baik. Mungkin naktafi bihadzal qadar. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Nanti alhamdulillah sudah mulai kelihatan antum sudah bacanya juga sudah mulai terbiasa. Ya, kemudian terus antum hafalkan kaidah-kaidahnya, diingat-ingat penggunaannya, mufradatnya juga makna-maknanya, mufradatnya diingat-ingat. Karena ini tentunya pelajaran semakin banyak. Jadi kalau misalkan antum lupa kaidah, nah sudah akhirnya ya, itu nanti yang menjadi penghalang bagi antum untuk apa? Untuk memahaminya gitu. Kalau lupa kaidah. Tapi kalau misalkan antum hafalkan kaidah, diingat-ingat, oh ini pemakaiannya begini, ini pemakaiannya begini, begitu ya. Baik. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan. Sampai sini kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.